Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Septiana Lianto. Nama saya Ayu Puspita Azhari. Nama saya Dimas Rendra Graha. Nama saya Firda Dwi Pujihati. Nama saya Yuniar Aprilia Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ramalan penjualan. Ramalan penjualan merupakan dasar dari anggaran penjualan, di mana pada akhirnya merupakan dasar untuk semua anggaran operasional dan anggaran keuangan. Ramalan penjualan menurut Nafarin merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa yang akan datang dalam keadaan tertentu, dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau mungkin terjadi. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa peramalan penjualan adalah perkiraan mengenai penjualan di masa mendatang. Lalu, ada metode peramalan penjualan. Peramalan penjualan merupakan proses memperkirakan produk yang akan dijual pada periode yang akan datang dan dibuat berdasarkan data-data pada periode sebelumnya. Peramalan penjualan diperlukan sebelum menyusun anggaran penjualan. Adapun ramalan penjualan secara kualitatif. Yang pertama yaitu pendapat para tenaga penjualan. Menekankan pertimbangan dan keahlian dari para tenaga penjualan. Yang kedua yaitu metode pendapat para pakar. Metode ini menggunakan pertimbangan dari orang yang berpengalaman dan ahli di bidang penjualan untuk meramalkan penjualan. Yang ketiga yaitu ada metode pendapat para divisi manajer penjualan. Metode ini menekankan pertanggungjawaban dari manajer penjualan daerah atau produk. Yang keempat yaitu ada metode pendapat dari survei konsumen. Metode ini diperoleh dari hasil survei yang dilakukan terhadap individu, rumah tangga, perusahaan, departemen, negara, atau organisasi tertentu. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Analisis tren. Analisis tren merupakan salah satu metode statistik yang mudah digunakan dalam meramalkan jualan. Analisis lini produk. Analisis ini berkaitan dengan keputusan mengenai jalur produk baru yang akan diperkenalkan, jalur produk lama yang akan dihapus, serta inovasi dan produk campuran. Metode distribusi probabilitas. Metode ini dapat digunakan untuk meramalkan jualan dengan cara menaksir variasi produk yang akan dijual, lalu memilih angka tertentu untuk membuat kelas interval. Dan selanjutnya, titik tengah dari kelas interval tersebut dipilih sebagai nilai kelas interval masing-masing. Standar kesalahan peramalan. Menurut Nafarin, analisis tren terdiri dari dua metode yang dapat digunakan dalam melakukan peramalan penjualan, yaitu metode tren garis lurus dan metode tren bukan garis lurus. Untuk menentukan metode mana yang paling sesuai dari kedua metode tersebut, maka digunakan standar kesalahan peramalan atau SKP. Nilai SKP yang terkecil akan menunjukkan bahwa peramalan yang disusun mendekati kesesuaian. Laporan anggaran. PT Gemilang menyusun anggaran penjualan untuk Januari 2020. PT Gemilang mengumpulkan data-data tentang jumlah produk hijab dan mukena yang diperkirakan untuk setiap produknya akan dijual di tahun 2020.
Tabel 2.2. Keterangan penjualan hijab 1.200, penjualan mukena 2.200. Harga jual hijab 80.000, harga jual mukena 300.000. Total penjualan hijab 96 juta, total penjualan mukena 660 juta, total keseluruhan 756 juta. Anggaran penjualan lebih dari 1 bulan. PT Gemilang menjual tas dan baju dengan data penjualan dan perubahannya sebagai berikut. Data penjualan akhir tahun 2019. Jumlah barang tas sama dengan Rp5.000 dan harga tas Rp100.000. Jumlah barang baju sama dengan Rp3.000 dan harga baju sama dengan Rp60.000. Perusahaan menargetkan kenaikan penjualan untuk setiap produk sebesar 20% dan harga penjualan dinaikkan sebesar 20% pada tahun 2020. Penjualan bulan Januari 2020, Februari 2021, Maret 2021. Untuk kedua produk adalah 10%, 5%, dan 15% dari penjualan 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan tabel 2.3, keterangan tas, baju, dan total. Penjualan 5.000 unit tas dan 3.000 unit baju. Untuk harga jual tas yaitu sekitar Rp100.000 dan untuk harga baju sekitar Rp60.000. Total penjualan tas yaitu sekitar Rp500 juta dan untuk penjualan baju sekitar Rp180 juta. Dan jika di total yaitu Rp680 juta. Penjualan tas pada tahun 2020, 5.000 unit tas dikali 120% sama dengan 6.000 unit. Penjualan tas pada bulan Januari 2021, 6.000 unit tas dikali 10% sama dengan 600 unit. Penjualan tas pada bulan Februari 2021, 6.000 unit tas dikali 5% sama dengan 300 unit. Penjualan tas pada bulan Maret 2021, 6.000 unit tas dikali 15% sama dengan 900 unit. Harga jual tahun 2020 Rp100.000 dikali 120% sama dengan Rp120.000. Penjualan baju pada bulan Januari 360 unit baju dikali Rp72.000 sama dengan Rp25.920.000. Penjualan tas pada bulan Februari 180 unit baju dikali Rp72.000 sama dengan Rp12.960.000. Penjualan baju pada bulan Maret sama dengan 540 unit baju dikali Rp72.000 sama dengan Rp38.880.000. Perhitungan penjualan dari unit dikalikan dengan harga jual. Penjualan pada bulan Januari 6.000 unit tas dikali Rp120.000 sama dengan Rp72 juta. Penjualan pada bulan Februari 300 unit tas dikali Rp120.000 sama dengan Rp36 juta. Penjualan pada bulan Maret 900 unit tas dikali Rp120.000 sama dengan Rp108 juta. Penjualan baju. Penjualan unit baju pada tahun 2020, 3.000 unit baju dikali 120% sama dengan 3.600 unit.
Penjualan baju pada bulan Januari 2021, 3.600 unit baju dikali 10% sama dengan 360 unit. Penjualan baju pada bulan Februari 2021, 3.600 unit baju dikali 5% sama dengan 180 unit. Penjualan baju pada bulan Maret 2021, 3.600 unit baju dikali 15% sama dengan 540 unit. Harga jual baju pada tahun 2020 Rp60.000 dikali 120% sama dengan Rp72.000. Bulan Januari penjualan tas 600 dan baju 360. Harga jual tas 120, baju 72.000. Total penjualan tas pada bulan Januari 72 juta dan total penjualan baju pada bulan Januari 25.920. Bulan Februari penjualan tas 300 dan penjualan baju 180. Harga jual tas 120.000 dan harga jual baju 72.000. Total penjualan tas pada bulan Februari 36 juta. Dan total penjualan baju pada bulan Februari 12.960.000. Bulan Maret penjualan tas 900 dan penjualan baju 540. Harga jual tas 120.000 dan harga jual baju 72.000. Total penjualan tas pada bulan Maret sebesar 108 juta rupiah. Dan total penjualan baju pada bulan Maret 38.880. Kesimpulan, dapat diketahui bahwa peramalan penjualan adalah perkiraan mengenai penjualan di masa mendatang. Peramalan penjualan merupakan proses memperkirakan produk yang akan dijual pada periode yang akan datang dan dibuat berdasarkan data-data pada periode sebelumnya. Hasil penjualan PT Gemilang untuk 1 bulan pada bulan Februari dari produk hijab dan mukena yaitu sebesar 756 juta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.